Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di subbab 2.7 tentang turunan implisit. Fungsi itu dapat dinyatakan dalam bentuk implisit dan juga dalam bentuk eksplisit. Kalau dalam bentuk eksplisit itu antara y dengan x itu terpisah. Contohnya y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1. Nah itu berarti fungsinya dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Tapi kalau antara y dan x itu tidak bisa dipisah, ya contohnya yang bentuk implisit itu y min 3x plus 1 sama dengan 0. Itu menyatakan fungsi dalam bentuk implisit. Nah, kita akan mencari turunan fungsi yang dalam bentuk implisit. Contoh di sini ada suatu fungsi y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Carilah dy per dx. Nah, fungsi ini tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk y sama dengan sebelah kiri, y sebelah kiri, nah x sebelah kanan saja. Itu nggak bisa. Jadi fungsi ini termasuk fungsi implisit. Karena kita tidak dapat menyatakan dalam bentuk y sama dengan. Terus kita turunkan di pangkat 3 per dy kali dy per dx tambah 7dy per dx sama dengan 3x dx pangkat 3 per dx. Dx pangkat dx itu ya. Jadi kita turunkan, kan yang ditanyakan dy per dx, dx ya. Maka kita turunkan y pangkat 3 ini terhadap y. Nggak bisa langsung kita turunkan y pangkat 3 terhadap x, nggak bisa. Jadi kita pakai aturan rantainya. Di pangkat 3 dx kali dx gitu. Turunan y pangkat 3 adalah 3y kuadrat, ini dx ditambah ini 7 dx sama dengan turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Sehingga dx-nya adalah 3x kuadrat dibagi dengan 1. Ini kalau ini difaktorkan dx-nya kan menjadi 3y kuadrat plus 7 ya. Berarti ini dx-nya sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Ini adalah turunan dari fungsi y terhadap x. Contoh lagi, carilah persamaan garis singgung y plus cos xy kuadrat plus 3x kuadrat sama dengan 4, dx sama dengan 1, dan dy sama dengan 0. Untuk mencari persamaan garis singgung kan harus ada gradien. Dan harus ada titik. Titiknya sudah ada yaitu 1,0, tapi gradiennya belum ada. Ingat, gradien itu merupakan turunan pertama dari fungsi f(x) atau turunan pertama dari y ya. Nah, atau kita sebut dengan dx ya. Jadi kita harus mencari dx-nya karena m sama dengan dx. Jadi kita turunkan terhadap x dari fungsi ini. Persamaan ini maksudnya. Kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan terhadap x. Berarti ruas kirinya menjadi yang sebelah sini adalah dy dx ini plus kita turunkan ini menggunakan aturan rantai d cos x y pangkat 2 per dx y pangkat 2 kali dx y pangkat 2 per dx. Ditambah d ini 3-nya konstan, kita keluarkan dari d-nya juga bisa, jadi 3 dx kuadrat dx sama dengan 0. Ini dx, turunannya cos adalah min sin xy kuadrat, turunan xy kuadrat. Nah, ini kita pakai turunan yang perkalian fungsi uv gitu. Jadi ini sebagai u, ini sebagai v-nya, berarti x kali dy kuadrat dy kali dx ini rantai ditambah y kuadrat kali dx dx plus 6x sama dengan 0. Ini menjadi dx, ini min 2x y sin xy kuadrat dy dx, berarti ini kali ini ya. Jadi ini turunan dari y kuadrat kan 2y, berarti 2yx min 2yx, ini minyak dari sini, ini 2yx atau 2xy, ini sin xy kuangkat 2, kemudian yang ini adalah dx nya ini, plus y kuadrat
dikali dx dx adalah 1. Ini y kuadrat dikali ini jadi min y kuadrat sin x y pangkat 2 sama dengan min 6x. Kemudian yang ddx dikumpulin jadi 1, ini pindah ke sana sehingga ddx sama dengan ini pindah ke sana menjadi y kuadrat sin x y pangkat 2 min 6x per yang ini berarti 1 min 2xy sin x y pangkat 2. Sehingga M sama dengan ddx, berarti kita substitusikan X-nya sama Y-nya ke sini. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Ini 0 dikali apapun kan 0, berarti ini 0. Ini min 6 kali 1 kan min 6, maka ini min 6. Yang bawah ini ada perkalian dengan Y, karena Y-nya 0, maka ini semua adalah 0 per 1. Jadi M-nya adalah min 6. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya adalah 0, maka Y min 0 sama dengan min 6 dikali X min 1. Sehingga Y sama dengan min 6X plus 6. Gitu.